Baik, berdasarkan survei pemilih pemuda dari CSIS Ya. pada bulan September, popularitas Partai Perindo mencapai 82,5% serta elektabilitas Partai Perindo mencapai 5,1%. Nah, gimana sih bisa kok Mbak Ike ini? Apakah Mbak Ike gimana coba jelasin kok bisa gitu? Ya, Padahal alhamdulillahirabbil alamin ya. Elektabilitas Partai Perindo itu memang semakin meningkat gitu. Bahkan terakhir di survei dari lembaga yang kredibel, sekarang posisi kita di 5,1%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Poci, kembali lagi bersama saya Ravena Arbelia di podcast Cita Institute. Nah, sahabat Poci, tidak terasa di pengawal tahun 2024, pesta demokrasi akan segera dimulai, tinggal menghitung hari, dan 60% pemilih pemula justru berasal dari generasi Z dan generasi milenial. Pada kesempatan hari ini saya sudah bersama Mbak Ike, yaitu juru bicara nasional Partai Perindo. Mbak Ike, bagaimana kabarnya nih Mbak Ike? Baik, alhamdulillah Raven. Asik, apa nih aktivitasnya Mbak Ike nih? Selain jadi juru bicara banyak banget ya. Jadi selain sebagai juru bicara nasional di DPP Partai Perindo, saya juga menggawangi untuk di program media dengan menjadi ketua bidang program media center, tepatnya head of media center. Kemudian sehari-hari juga sebagai pengamat sosial dan akademisi. Baik, keren banget ya Mbak Ike. Baik Mbak Ike, nih langsung aja nih kita ada beberapa sedikit bincang-bincang lah Mbak Ike ya mengenai perjalanan pesta demokrasi nanti 2024. Iya. Pertama Mbak Ike, menurut Mbak Ike nih, anak muda saat ini kan hanya dijadikan komoditi politik. Oleh karena itu, bagaimana sih agar anak muda itu bisa mempunyai peran penting dalam partai politik, Mbak Ike? Oke. Berapa? Iya, jadi kalau kita lihat 94 tahun yang lalu di mana pada 28 Oktober 1928 para pemuda-pemudi kita ini berjuang ya kan, memperebutkan kemerdekaan gitu. Dan pada saat itu mereka menyatakan janji bahwa satu bangsa, satu tanah air gitu kan. Dan itulah semangat pemuda-pemudi pada waktu itu adalah persatuan dan kesatuannya. Nah, yang saya harapkan semangat persatuan dan kesatuan ini juga masih dibawa oleh generasi muda kita saat ini itu. Pertanyaan Raven tadi ya, apakah generasi muda saat ini dijadikan komoditi politik? Kalau kita bicara tentang komoditi politik, saya rasa sih tidak, karena banyak sekali anak-anak muda yang bahkan terlibat langsung dalam aktivitas politik dengan menjadi salah satu kader partai politik, dengan menjadi juga salah satu anggota legislatif, bahkan juga menjadi pemimpin daerah, tepatnya eksekutif. Itu banyak sekali dan tentu saja mostly kebanyakan mereka itu mempunyai prestasi, saya bilang ya cukup baik ya. Nah, kalau saya bilang untuk jadikan komoditi, saya rasa tidak. Jadi begini, ketika kita memasuki politik, memang kebanyakan masih ada yang apatis ya terhadap politik ya. Mostly mereka mengatakan politik itu apa sih, pencitraan lah, politik kan memperebutkan kekuasaan gitu kan. Terus politik itu dimana orang hanya mementingkan ego, kelompok gitu kan. Tapi kalau anak muda tidak terjun ke politik langsung, ya bagaimana politik itu mereka bisa berubah gitu loh. Jadi justru politik itu harus diisi kan oleh anak-anak muda yang mempunyai wawasan, oleh anak-anak muda yang harus membawa suatu diskusi yang substansif, anak-anak muda yang dapat beradu
argumentasi gitu kan. Bukan anak-anak muda yang justru membuat ruang itu menjadi terpecah belah gitu. Terus dengan politik juga anak-anak muda dapat memberikan kontribusi positif, mengawal suatu kebijakan program yang pro terhadap rakyat. Jadi kalau kita tidak terlibat langsung, ya bagaimana gitu kan, program-program atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu pro terhadap rakyat begitu. Jadi itulah peran penting kenapa anak muda harus terlibat dalam politik. Ya, oke. Untuk menjadi kader kan mereka bisa ngikutin atau masuk menjadi sayap partai Betul. terlebih dahulu gitu kan. Nanti baru berjenjang gitu. Baru bisa menjadi kader di partai politik. Berarti anak muda ini menjadi penerus ya, baik ke seperti itu ya, penerus untuk sebenarnya kalau untuk generasi bangsa nanti kan dimulai dari partai politik gitu, Oh betul. iya dong, heeh. Mulai dari kader dari gitu. kader. Nah untuk itu kenapa Partai Perindo itu baru-baru beberapa bulan yang lalu loh Raven itu melaunching Akademi Perindo. Loh Raven tau nggak Akademi Perindo itu untuk apa? Salah satunya untuk mengkaderisasi atau untuk menciptakan generasi pemimpin muda yang akan datang, yang visioner, yang tahu visi misi Partai Perindo yaitu apa, berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Kita akan mencetak generasi-generasi muda, ya kan, pemimpin-pemimpin yang akan datang itu dengan semangat leadership yang kuat, gitu kan, yang inovatif, yang kreatif, yang adaptif terhadap transformasi atau perubahan gitu, dan mampu mengikuti perubahan gitu, dan tentu saja bisa membawa visi misi Partai Perindo ke depan yaitu apa? Ya semangat persatuan dan kesatuan untuk Indonesia sejahtera. Itu Raven. Betul. Baik karena pemilih pemula ini adalah 60-60% adalah pemilih pemula tadi generasi Z dan generasi milenial. Apa sih tanggapan Mbak Ike untuk mungkin sosialisasi kah atau apakah seperti itu? Oke. Emang benar ya di tahun 2024 itu bisa dikatakan hampir 60% pemilih pemula itu berasal dari generasi Z kayak Raven, generasi milenial seperti Mbak Ike gitu kan. Nah inilah jadi bagaimana ekstra para partai politik untuk menggait para pemilih muda itu kan sebenarnya tidak susah gampang sih ya, karena kan pemilih pemula ini kan generasi Gen Z, Gen milenial ini kan merupakan tuh pemilih yang rasional, ya kan. Jadi ya dia rasa misalkan itu partai politik visi misinya sama kayak mereka gitu kan, ya mereka pasti bisa mengikuti. Nah jadi pola pertamanya adalah kita harus tahu dulu nih, gitu kan, kepentingan, kemauan dari generasi Z dan generasi milenial itu seperti apa sih, ya gitu kan. Jadi kita harus bisa mengikuti pendekatan kepada mereka, itu satu. Terus kedua ya gitu. Kita harus bisa menjadikan figur dari diri kita sendiri gitu kan, dari diri kita sendiri agar mereka tuh bisa ngefans itu loh Raven, sama kita gitu loh. Misalkan tokoh dari partai politik itu sendiri. Contoh kayak Mbak Ike kan, Mbak Ike juga kan selain sebagai seorang juru bicara kan lecturer, dosen gitu kan. Tapi tidak serta-merta saya membawa politik ke dalam akademisi itu tidak boleh. Tapi juga saya harus membuat bagaimana sih seorang Ike Suharjo ini mampu menghipnotis, mampu membuat para mahasiswa itu suka sama Miss Ike gitu kan, panggilannya di Miss Ike ya. Nah itu kan kita bisa lewat strategi cara pembelajaran yang unik, kreatif, belajar biar nggak bosen tuh gimana sih, belajar biar asik itu kayak gimana sih, dan lama-lama kan mahasiswa tuh akan suka nih sama dosen kayak gini gitu kan, akan ngefans nih sama dosen kayak gini gitu, dan akan mencari tahu siapa sih dosen ini, latar belakangnya itu seperti apa sih. Betul. Oh ternyata dia politisi, dan ya udah dia akan terus untuk mengikuti
ya kan, Iya, sebagai betul. follower sang lecture-nya Iya, ini betul. gitu. Betul. Dan nggak menutup kemungkinan gitu kan, ternyata si lecture-nya ini seorang politisi dan mereka pingin seperti dosennya ini gitu loh Betul. Raven. Dan itu udah ada beberapa ya contoh, ternyata mahasiswi atau mahasiswa dari Mbak Ike gitu setelah lulus akhirnya dia berkecimpung dan ikut dalam Partai Partai Perindo. Perindo Wah. gitu. Ya Mbak berawal gini, kalau saya kan punya program ya di media center itu seperti Komils Perindo, Komunitas Milenials Partai Perindo. Nah, itu kita membuka lowongan buat mahasiswa dari berbagai macam universitas untuk belajar di Partai Perindo, untuk belajar politik yang asik di Partai Perindo. Ternyata belajar politik itu tidak dipikirkan orang bahwasanya itu harus gimana ya, hard banget gitu. Ternyata Terlalu berat lah politik. terlalu berat gitu politik. Tapi politik itu asik loh. Asik. Iya kan? Jadi dengan terlibat langsung dalam aktivitas magang di Partai Perindo, mereka bisa berkenalan langsung dengan para tokoh-tokoh yang hebat, yang pada dasarnya ya susah ya untuk ketemu Iya, tokoh betul, itu betul, ya. betul. Sebut aja Ketua Umum kita, Bapak Haritanu Sudibyo, CEO dari MNC Group, selain sebagai seorang pengusaha, beliau juga seorang politisi dan negarawan gitu. Terus kita juga ada tokoh Muslim gitu, siapa yang tidak kenal dengan Bapak Tuan Guru Bajang, dua kali menjadi atau menjabat gubernur, lulusan dari Al-Azhar Mesir gitu kan. Luar biasa sekali. Belum lagi dengan tokoh-tokoh politik yang hebat-hebat yang ada di Partai Perindo. Nah, otomatis mahasiswa yang magang kan bisa langsung bertemu dan berinteraksi langsung, bahkan berfoto gitu. Tapi tidak hanya itu, mereka juga jadi tahu loh aktivitas politik, aktivitas partai itu apa aja sih. Emang rapat itu isinya cuman rapat ya? Ternyata enggak gitu. Monoton lah. Ternyata enggak, banyak aktivitas menarik. Salah satunya nih Partai Perindo yang tetap menggusung atau konsisten dengan program aksi nyatanya. Apa itu Raven? Program aksi nyata Partai Perindo. Ya salah satunya dengan memberikan bantuan gerobak gitu kan, memberikan bantuan modal usaha tuh kepada masyarakat kelas menengah ke bawah khususnya ya. Nah ini salah satu bentuk perjuangan dari Partai Perindo gitu loh, untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dan itu menjadi top of mind dari Partai Perindo yang konsisten terus kita lakukan di semua lapisan daerah. Jadi tidak hanya nasional tapi semua lapisan daerah. Jadi kalau kata orang lihat ya udah deh nggak usah neko-neko deh, partai politik atau itu nggak usah banyak janji-janji. Segala sesuatu yang dilihat oleh rakyat nyata gitu, konsisten, dan memang aksinya terlihat langsung, ya itulah partai yang harus kita pilih. Ya, jadi tidak hanya pembagian gerobak atau memberdayakan UMKM aja gitu untuk ekonomi. Kita banyak sekali aktivitas sosial. Salah satunya lewat di rescue Partai Perindo. Jadi setiap ada kebakaran itu Partai Perindo nomor 1 dengan mobil pemadam kebakaran. Begitu juga dengan ambulans dari Partai Perindo itu tersebar di 34 provinsi. Itu adalah sebagai salah satu aksi nyata dari Partai Perindo. Baik, luar biasa sekali ya Mbak Ike ya. Ini karena Mbak Ike, karena kan suara generasi Z dan generasi millennials ini sangat diperebutkan ya Mbak Ike, sehingga sampai 60% tadi. Nah, apa sih sebenarnya Partai Perindo punya gak sih strategi khusus gitu untuk pemilih pemula tersebut? Oh ada dong gitu. Makanya kita bilang tadi kan bisa dimulai dari sayap partai gitu. Dan sayap partai itu kita punya Pemuda Perindo, Raven. Nah Pemuda Perindo ini salah satu basis yang untuk merekrut pemilih pemula tadi, gitu kan. Nah di Pemuda Perindo banyak sekali loh selebgram gitu, pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI gitu kan. Nah ini mereka membidik pemilih-pemilih pemula gitu lewat komunitas mereka masing-masing gitu. Tidak hanya HIPMI, ada juga selebgram, ada influencer. Nah itu salah satu strategi Partai Perindo untuk membidik ya pemilih pemula, itu salah satunya.
Tentunya juga begini, tidak hanya ada saya partai aja gitu yang diwakilkan oleh Pemuda Perindo, tapi bagaimana Pemuda Perindo itu mampu menggait pemilih pemula itu lewat aktivitas atau kegiatan. Contoh, sekarang kan lagi musim-musimnya e-sport ya. E-sport. Nah, Yes, yes. nah nanti hari Sabtu tuh tepatnya di Hari Sumpah Pemuda ya, memperingati Sumpah Pemuda. Ternyata Pemuda Perindo tuh ada menggelar event khusus untuk perlombaan, contoh konten kreator. Anak muda kan sekarang lagi suka-sukanya kan menjadi konten kreator, bagaimana bisa menjadi seorang konten kreator yang ya sekaligus bisa menghasilkan cuan gitu. Nah itu terus kedua juga Pemuda Perindo juga menggelar e-sport itu yang kita pertandingkan. Nah ini kan salah satu strategi nih untuk membidik pemilih pemula dari generasi Z dan generasi milenial. Jadi nggak langsung kita suapin dengan politik. Jadi pendekatannya juga harus menyesuaikan. Misalkan anak muda ini lagi suka ya selebgram, influencer gitu kan. Jadi kita bisa memberikan edukasi politik atau memperkenalkan tokoh-tokoh politik kita khususnya dari generasi muda lewat Instagram, membuat edukasi lewat TikTok gitu, atau menggelar event yang lagi hits terkinian gitu kan, e-sport gitu kan. Terus juga lomba konten kreator, lagi terus ada lomba lagi apa nih ya? Futsal. Jadi banyak cara pendekatannya. Betul. Jadi kita tahu, oh futsal dari mana nih? Siapa sih yang menyelenggarakan? Oh, yang menyelenggarakan Partai Perindo, memperebutkan hadiah. Itu kan salah satu cara strategi gitu untuk mendekati pemilih pemula, begitu. Sangat luas strateginya ya. Banyak sekali. Tidak monoton gitu, udah cari cara baru ya berarti ya. Iya dong. Kayak strateginya ini. Iya, kita harus beradaptasi ya. Terima kasih saya bilang harus adaptif, transformasi. Jadi kita harus melihat bagaimana perkembangan zaman sekarang. Bagaimana sih anak-anak muda tuh sukanya apa sih gitu kan? Nah itu kita harus menyesuaikan gitu. Misalkan anak muda sekarang suka nonton-nonton seperti web series kan. Nah kita bisa membuat konten atau membuat cerita di web series itu gitu kan. Tapi di atas misalnya web series itu kan ada sponsornya misalkan dari Partai Perindo. Nah itu terus apalagi sih yang kekinian podcast. Ya kan. Kita Partai Perindo juga nggak kalah loh. Kita ada podcast juga yang diadakan setiap hari, Raven, dan itu mengundang narasumber tidak hanya dari DPW Partai Perindo dan DPW dari internal Partai Perindo sendiri, tapi juga mengundang narasumber yang juga kekinian gitu, narasumber yang happening, narasumber yang isu atau yang lagi viral gitu. Tapi narasumber juga yang bisa mampu memberikan motivasi, motivator, khususnya bagi generasi Z dan generasi milenial. Kalau generasi anak-anak muda kan suka banget ya dengan segala sesuatu yang membuat mereka tuh menjadi termotivasi gitu. Gimana sih sukses di usia muda gitu kan? Nah, sih mereka, oh ternyata ada loh seorang narasumber yang mempunyai omset miliaran rupiah, tapi ternyata usianya masih muda, kayak gitu. Mereka kan suka. Terus anak-anak muda tuh suka banget dengan kisah success story, seperti misalkan yang bukan apa-apa jadi apa-apa. Betul. Yang misalkan dia anak desa, tapi dia bisa kuliah di Jepang misalnya, kuliah di luar negeri dengan mendapatkan beasiswa, atau strategi bisa mendapatkan beasiswa di Harvard gitu kan. Nah, bisa lewat cara-cara seperti itu. Betul. Sangat trendy banget ya. Iya tentu dong. Kita harus ikutin kekinian dari anak-anak muda gitu. Baik, berdasarkan survei pemilih pemuda dari CSIS pada bulan September, popularitas Partai Perindo mencapai 82,5%, serta elektabilitas Partai Perindo mencapai 5,1%. Nah, gimana sih bisa kok Mbak Ike ini? Apakah Mbak Ike gimana? Coba jelasin kok bisa gitu. Ya alhamdulillahirobbil alamin ya. Elektabilitas Partai Perindo itu memang semakin meningkat gitu. Bahkan terakhir di survei dari lembaga yang kredibel beberapa
survei, karena kita selalu melihat patokan tuh dari lembaga survei yang kredibel, bukan lembaga survei yang pesanan ya. Nah itu alhamdulillah sekarang posisi kita di 5,1% gitu. Sementara di itu survei Litbang Kompas. Sementara beberapa bulan yang lalu itu kalau tidak salah 4, sekian, tapi sekarang udah 5,1%. Saya rasa ini kado ya buat ulang tahun Perindo ya, yang baru aja diperingati tiap tanggal 8 Oktober gitu. Insya Allah nanti di 7 November baru dirayakan hajatannya dengan mengundang insya Allah Bapak Presiden Republik Indonesia nanti akan turut menghadiri ya ulang tahun dari Partai Perindo yang ke-8. Memang terbilang usia yang cukup muda, tapi di usia yang cukup muda ini alhamdulillah lagi ya, ternyata masyarakat ya sudah mengakui gitu, sudah melihat kerja atau aksi nyata yang dilakukan oleh Partai Perindo. Nah untuk itu mengapa elektabilitas Partai Perindo nih semakin mengalami peningkatan. Tapi Raven, kita tidak boleh langsung ya udahlah itu cukup bahagia gitu. Enggak ya, karena ini kerja belum selesai. Kita harus terus memotivasi dari para kader Partai Perindo untuk berbuat bagi masyarakat, untuk berbuat atau turun langsung ke masyarakat. Nah, kita tidak hanya memberikan mengkritik apa persoalan yang terjadi di masyarakat. Namun inilah yang saya suka atau yang saya kagumi dari ketum kita Bapak Haritanu. Beliau selalu memberikan arahan kepada kader-kader Partai Perindo bagaimana dalam setiap persoalan sosial, ekonomi yang terjadi yang ada di masyarakat, kita tidak hanya mengkritik saja atau memberikan pandangan, tapi di mana kita di situ terjun dan langsung memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah inilah yang merupakan ajaran atau didikan dari ketum kita untuk semua kader-kader partai. Jadi kita harus tetap bekerja keras ya. Jadi tidak cukup sampai 5,1%, tapi target kita sebelum pemilu 2024 elektabilitas kita double digit di atas 10%. Dan doakan juga semoga kader-kader kita tidak hanya duduk di legislatif di provinsi ataupun kabupaten, namun juga bisa dapat duduk di Senayan, dan kita juga bisa menciptakan atau membuat kader-kader kita menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin yang berkualitas, ya tidak hanya legislatif sekali lagi, namun juga di eksekutif. Baik. Gitu Raven. Biasa sekali ya, baik ya. Baik, berdasarkan hasil pemilu nih 2019, jumlah anak muda di parlemen hanya sekitar 16,52%. Nah, menurut Mbak Ike, bagaimana sih peluang anak muda di pemilu 2024 mendatang? Saya rasa meningkat ya. Dari bilang pemilih pemula kita di 2024 itu hampir bisa dikatakan 60% adalah generasi Z dan generasi millennials. Dan kalau kita lihat juga yang duduk di legislatif untuk saat ini maupun yang duduk di eksekutif banyak juga kok dari anak-anak muda. Partai Perindo saja di legislatif berapa persen itu diwakilkan oleh generasi millennials gitu. Dan kita juga bisa melihat ya kepala-kepala daerah seperti bupati, bahkan wakil gubernur gitu kan, itu juga berasal dari generasi-generasi muda. Jadi peluang anak muda di pemilu 2024 saya rasa sih cukup meningkat ya. Begitu. Berarti artinya banyak peluang lah. Berarti saat meningkatnya pemilih pemula anak muda ini, semoga peluang untuk kedepannya 2024 ini juga semakin meningkat tentunya. Betul sekali ya. Oke, terima kasih ya Mbak Ike nih atas waktunya datang ke podcast Citra Institute. Iya dong, terima kasih juga dan Raven. saya mengucapkan selamat karena
kenaikan elektabilitas Partai Perindo yang Iya, 5,1% itu, 5,1% tuh Mbak. alhamdulillah itu kita mengalahkan partai yang sudah ada di Oh, iya, iya, Senayan betul, salah betul, makanya satunya. sangat luar biasa Iya. sekali gitu. Iya, kita sudah mengunggulin 3 partai ya di atas Senayan, dan kita berharap kita akan terus akan berjejer menjadi kita doakan 3 besar Baik. partai besar Indonesia, dan di 2024 kita bisa lolos di parlemen. Amin. Baik sahabat Poci, podcast Citra Institute begitu sudah sangat luar biasa tanggapan-tanggapan dari Mbak Ike nih, juru bicara nasional Partai Perindo. Semoga bermanfaat semua tanggapan-tanggapannya untuk kita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.